Nah, sekarang aku jawab, enaknya kerja di luar negeri. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku di Karyanti Official. Aku udah lama banget ya guys gak ngonten. Udah berapa lama ya? Udah lama banget deh pokoknya. Udah sampai banyak teman-teman aku yang nanya kenapa sekarang udah nggak pernah ngonten, kenapa nggak pernah ngevlog kayak gitu, nggak pernah bikin cerita gitu kan. Nah sekarang mumpung aku lagi ada ide, dan juga aku kemarin ada pertanyaan dari saudara aku, dari teman-teman SMA aku, apa sih enaknya kerja di luar negeri? Kerja di sini itu enaknya banyak waktu yang nganggur, terus banyak waktu istirahat daripada kerja. Tapi tergantung kalian itu dapat pekerjaannya seperti apa, majikan yang kayak gimana, terus orang tua atau anak yang kalian dijaga juga itu kayak gimana, kayak gitu kan. Nah jadi kayak gini guys. Nah sekarang aku jawab, enaknya kerja di luar negeri, khususnya di Taiwan. Enaknya pertama dapat gaji gede, yang kedua banyak waktu yang bukan untuk kerja alias nganggur. Yang ketiga bebenahnya itu nggak seperti kerja jadi pembantu di Indonesia. Keempat apalagi ya, masaknya nggak ribet. Kelima, orangnya itu nggak gimana ya, maksudnya kalau dibilang kalau kita bikin salah itu lebih memilih untuk diam, nggak dibesar-besarin kayak gitu loh. Kalau majikan aku, nggak tahu sih majikan teman-temanku yang lain, aku nggak tahu ya. Itu kalau di aku ya guys. Nah pertama ya aku jawab dulu, gaji gede. Ya kerja di sini emang gajinya gede ya guys, tapi resikonya juga lumayan besar. Kerjanya kita cuma pagi mulai bangun pagi, kita bikin sarapan, jam 7 kita udah makan seadanya. Kalau aku setiap hari makan bubur, kalau nggak manto itu kayak bapau tapi yang nggak ada isinya guys, jadi kayak apa sih ya, tawar kayak gitu loh guys, nggak ada rasa sama sekali kayak gitu. Terus apa sih resiko kerja di Taiwan? Nah resiko kerja di Taiwan itu sebenarnya juga kayak jaga nyawa ya guys. Jaga nyawa guys, gini loh, kayak misal yang kerja di Taiwan yang jaga orang tua di rumah sakit kayak gitu, bener-bener itu harus fokus, konsentrasi, walaupun punya waktu yang lebih luang daripada kerja di rumah, karena fokus jagain nenek atau kakek yang lagi ada di rumah sakit. Tapi kita tuh kayak gimana sih jaga nyawa, gimana sih jaga nyawa itu kayak misal lagi kritis atau gimana gitu kan, jadi kita ikut panik sendiri kan. Terus kita juga harus lebih hati-hati juga. Nah kayak aku sih alhamdulillah ya nggak terlalu yang seperti itu, tapi aku juga punya rasa takut dan rasa khawatir. Gimana enggak sih, nggak takut gitu, nggak khawatir. Aku juga dua orang tua, yang satu kakek dan yang satu nenek. Kakek udah umur 95 tahun dan nenek umur 93 tahun. Tapi kakek aku di umur 95 tahun, beliau masih bisa jalan, masih bisa ibaratnya pup sendiri gitu kan. Walaupun kadang masih pup di pampers kayak gitu, bikin aku gitu kan, kenapa sih gitu kan. Tapi ya itu yang namanya pekerjaan, jadi kita harus ya nggak apa-apa lah, ibaratnya itu uang kita gitu ya. Nah terus nenek aku waktu dulu banget aku pertama kali kesini, maksudnya waktu pertama aku kerja di sini ya, aku 3 bulan itu fokus, pokoknya aku bersikeras itu buat
pokoknya luka nenek aku harus sembuh, luka nenek aku harus sembuh, dan nenek aku harus sehat sampai aku finish kontrak, sampai aku nambah kontrak. Doaku tuh selalu seperti itu. Kenapa? Karena luka yang dulu sama mbak yang dulu ya, waktu ditinggal libur, nenek aku waktu itu masih bisa jalan guys, walaupun jalannya tuh kayak 1, 2 terus rembetan, apa sih namanya, pegangan tembok kayak gitu. Dia nggak pernah pakai tongkat yang buat jalan, enggak. Jadi tuh ya namanya juga orang tua, pikun kayak gitu. Dia tuh lupa apa gimana, aku juga nggak ngerti. Katanya majikan aku sih, dia itu jalan ke belakang rumah. Soalnya mesin cuci di rumah sini tuh nggak di dalam rumah, di belakang rumah gitu kan ya guys. Nah nenek aku jalan tapi jatuh, kepleset gitu kan, punya luka di punggung sama di atas apa ini namanya, pantat. Lukanya tuh dalam segini guys. Ya gimana sih, aku tuh nggak pernah yang namanya jaga orang tua, nggak pernah yang namanya, aku tuh juga belum pernah yang punya anak kayak gitu kan ya guys. Gimana sih cara gantiin pampers, terus cara bersihin luka biar cepet kering gitu kan. Aku nurut aja tuh, aku nurut sampai luka nenek aku itu lama-lama tuh kering. Nah pernah tuh udah kering nenek aku tuh pas lagi pup, tapi udah lama, 4 hari kalau nggak salah deh nggak pup, terus lukanya itu pecah lagi, keluar darah banyak banget. Aduh aku udah frustasi banget, mana nggak ada majikan gitu kan, gimana cara menanggapinya. Aku harus sabar, aku pasti bisa. Alhamdulillah bisa. Dan sampai sekarang pokoknya 3 bulan aku di sini, luka nenek aku tuh udah kering, alhamdulillah banget. Sampai aku tuh ya bukannya sombong ya namanya juga kalau udah bilang bukannya sombong pasti sombong ya. Majikan aku tuh seneng banget, sampai nggak nyangka kalau, gatel guys, lukanya nenek tuh bakalan kering sampai sembuh kayak gitu. Nah pas lagi udah sembuh, nenek mencoba untuk jalan lagi kan. Waktu itu aku pas lagi masak, terus tiba-tiba nenek jalan rembetan. Aku nggak tahu tuh kalau nenek aku tiba-tiba bangun dari tidurnya, tiba-tiba jalan, terus jatuh lagi. Alhamdulillah nggak ada luka, pas jatuhnya juga duduk. Tapi nenek aku suka bandel sih, namanya juga orang tua, bandel gitu kan. Terus bilang katanya bagian pinggangnya sakit gitu. Malam-malam aku coba kebingungan, aku bilang sama majikan aku, kemarin nenek jatuh pas lagi aku masak, aku tinggal masak, nenek bangun sendiri, nggak tahu manggil nggak sabar. Aku bilang ntar dulu, kalau udah makan, kalau udah kelar aku bangunin buat makan kayak gitu. Tapi nenek aku nggak sabar. Nah udah kan guys, jadinya pinggulnya itu sakit kan. Jadi sekarang itu kayak lagian juga udah kurus kering banget sih nenek aku, beneran deh. Tapi saudara-saudara, majikan aku, keponakannya kakek aku itu bilang kalau nenek semenjak dijaga aku lebih baik gitu loh. Maksudnya lebih baik kayak gini guys, dulunya itu sama cucu-cucunya nggak kenal, terus sama apa ya, sama saudara-saudaranya aja tuh nggak tahu, kalau ditanya itu siapa dia bilang aku nggak tahu kayak gitu kan. Nah tapi sekarang alhamdulillah ya, aku jaga, terus aku juga sering bantu dia ngasih lihat foto-fotonya yang dulu. Terus kadang-kadang aku juga suka mainin kamera aku buat foto-foto sama dia. Terus ntar ini siapa kayak gitu, dia bilang bukan dirinya, tapi aku bilang ini kamu. Terus dia bilang aku kok udah tua ya, emang kamu udah tua kayak gitu kan. Udah kayak gitu ya guys. Alhamdulillah sih nenek aku sekarang sehat, walaupun kemarin juga waktu aku tinggal libur, aku libur kemarin pas lagi bulan Maret kalau nggak salah deh, aku tinggal libur, tapi majikan aku bantu nenek aku buat duduk di kursi roda. Lupa kalau yang buat nangkrongin kakinya itu lupa nggak dikunci, karena itu keseret dan luka. Kemarin waktu pas hari Jumat kan di sini lagi pada sembayang ya. Kalau di Indonesia mungkin sekarang hari raya Nyepi atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Pokoknya kalau di sini orang bilang samu, sembahyang kuburan. Aduh capek banget deh pokoknya.
mereka itu ngomong aku yang menjaga nenek tuh nggak baik, yang ibaratnya tuh yang nggak pernah ketemu aku, ibaratnya ketemu itu ibaratnya setahun 2 kali, bilang kayak gitu kan. Sakit banget sumpah, aku tuh sampai kepikiran ya orang yang bikin luka juga bukan aku gitu kan. Aku juga ninggalin dia waktu libur itu juga udah bilang ke majikan aku suruh jaga hati-hati kayak gitu. Tapi pas ya mungkin pas lagi nggak bener apa gimana jadinya luka kan. Nah sama majikan perempuan aku yang pertama disuruh lukanya tuh dipakein aloe vera propolis. Waktu di aku cuma di betadine aja udah gitu kan, sama alkohol betadine udah kering kan. Katanya dipakein aloe vera itu lama-lama kering terus kulitnya ngelupas, bukannya kering malah menjadi luan-luan apa itu namanya ya, lunak gitu loh guys, lunak gitu jadinya kan aku sampai bingung kan. Terus gimana sih 3 majikan ngomong A B C D Z, terus ketambahan istrinya juga ikutan panik bilang A B D Z kayak gitu kan. Nah kemarin malam mereka udah pada pulang kan, tinggal majikan aku yang nomor 2 di sini kan. Dia ngeyel mau dikasih obat yang pokoknya daun, aku suruh makan, suruh ngunyah, terus ntar dikasihkan ditempelin ke lukanya. Tapi aku tetap kekeh, aku pakai betadine. Kemarin kering gitu kan, alhamdulillah semalam aku nyoba kering ya, aku udah bersyukur banget. Terus tadi pagi jalan lagi sama majikan aku, mau dikasih obat yang kayak obat apa sih namanya itu, kalau ya ampun ya kayak pasta gitu loh, obat yang pasta gitu ya gitu lah pokoknya ya. Terus aku bilang udah tahu 1 malam aja udah kering pakai betadine, kenapa harus pakai obat itu, aku bilang kayak gitu. Ya udah majikan aku ikut aku kan, udah kayak gitu. Nah pokoknya resikonya itu ibaratnya jaga nyawa orang tua di sini lah, pokoknya jangan sampai ada luka kalau bisa. Terus juga makan juga harus bener-bener kalian ketahui lah dia makan apa, karena namanya orang tua itu ususnya tuh udah nggak sama kayak kita tuh yang masih sehat kayak gitu, makan apa aja masih oke gitu kan. Kalau orang tua itu nggak ya guys gitu. Nah mungkin dilanjut ke part 2 ya.